tanggal 25 April 2021. Dalam Bina Iman Online ini akan didampingi oleh Suster Alma. Namun sebelum lebih lanjut, Suster akan memperkenalkan diri Suster. Suster bernama Suster Serafin Alma. Tapi adik-adik perlu tahu juga bahwa hari Minggu Paskah keempat atau disebut juga hari Minggu Panggilan. Maka dalam hari Minggu Panggilan ini kita sama-sama memuji Tuhan karena kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak dan murid-Nya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya bersama kakak-kakak dan anak-anak dari Wisma Dempo nomor 14. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh dirama, haleluya, oh dirama, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh dirama. Adik-adik sekalian, marilah kita mengawali kegiatan Bina Iman Online kita pada hari ini dengan doa pembuka. Di sini Kakak Angel akan membawakan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Ya Bapa, kini kami akan memulai kegiatan Bina Iman Online kami pada hari ini. Kiranya Engkau melancarkannya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan kami. Jadikanlah anak-anak-Mu menjadi gembala-Mu yang baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Pada waktu itu Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala tinggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Hai adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang gembala yang baik. Maka sekarang suster ditemani oleh seekor domba kecil yang bernama Doris. Doris mempunyai kaki yang kecil, tubuh yang lemah. Kaki yang kecil ini tidak bisa lari cepat-cepat sehingga harus dibantu. Terkadang harus ditolong juga. Maka tugasnya siapa sebenarnya? Harus menjaga dan melindungi dombanya yang tubuhnya lemah ini. Adalah tugasnya seorang gembala. Seorang gembala harus melindungi dombanya karena domba itu adalah binatang yang tubuhnya lemah dan mereka tidak bisa melawan ketika musuh-musuhnya datang mengancam mereka. Dan seorang gembala adalah pemimpin dan pelindung terhadap domba-dombanya. Dan gembala juga membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, sehingga di sana domba-dombanya bisa makan sampai kenyang, mereka tidak kelaparan. Setelah mereka sudah kenyang, domba-dombanya dibawa ke sumber air yang segar sehingga mereka bisa minum dan bisa mereka kuat dan segar. Adik-adik, gembala juga selalu melindungi domba-dombanya jika mereka diserang oleh musuh seperti binatang buas yang lain. Sehingga harimau datang mengancam di depan, gembalanya ada di depan dan melindungi domba-dombanya sehingga domba-dombanya tidak diterkam oleh binatang yang buas. Dan ketika itu, gembala juga menuntun domba-dombanya agar dombanya tidak keluar dari kawanannya. Jika ada yang keluar dari kawanannya, dengan tongkatnya dia tarik dan bisa kembali ke kawanannya kembali. Setelah itu, kalau ada yang tersesat atau hilang, gembalanya mencari sampai dapat. Setelah itu, dia bawa pulang, digendong, dan dikembalikan ke kawan-kawannya. Pada sore hari, gembala juga kembali menuntun domba-dombanya ke kandang. Dan mereka dimasukkan di dalam kandang supaya mereka bisa tidur dengan aman dan damai. Dan selalu melihat apakah domba-dombanya semua lengkap atau tidak. Jika ada yang masih belum ada, dia tetap cari sampai dapatnya. Adik-adik, kita perlu tahu bahwa domba adalah binatang yang lemah. Demikian pun kita juga adalah manusia yang lemah. Kelemahan kita ada di mana, adik-adik? Kelemahan kita adalah kita jatuh dalam dosa. Seperti apa kita jatuh dalam dosa? Kita sering melawan orang tua, bohong pada orang tua atau guru, kita bertengkar dengan kakak, adik, dan orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Atau ketika kita rampas mainan dengan adik atau kakak, kita mulai marah dan kita mulai baku pukul. Itulah kelemahan yang membuat kita jatuh dalam dosa, adik-adik. Dan gembala yang baik adalah gembala yang selalu mengenal domba-dombanya. Adik-adik, kita mempunyai gembala yang sejati adalah Yesus sendiri. Gembala kita sangat mencintai kita, yaitu Yesus. Dia tidak mau agar kita jatuh dalam dosa, tetapi dia selalu mencintai kita dan dia memelihara kita, domba-dombanya, sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita sampai wafat di kayu salib. Adik-adik, maka marilah kita juga belajar dari gembala agung kita, yaitu Yesus sendiri. Pun menginginkan agar kita
mendengarkan suaranya dalam kehidupan setiap hari, agar kita tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Karena Yesus sangat mencintai kita, dan Ia ingin kita selalu mendengarkan suaranya dan kita melakukan hal-hal yang baik. Maka seperti dalam Injil sendiri mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, dan seorang gembala menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya. Dan ia selalu memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya berupa pikiran, perasaan, tenaga, dan segala yang ada padanya. Maka demikian pun kita. Apakah kita juga rela memberikan diri kita kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan dari kita atau tidak? Atau kita hanya cuek dengan orang lain, kita tidak begitu peduli. Tetapi pada hari ini, adik-adik, kita diajak oleh gembala sejati kita agar kita peduli dan kita peka dengan orang lain dimanapun kita berada. Suster memperkenalkan siapa itu para Suster Alma. Para Suster Alma adalah suster-suster yang berkarya dan melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus baik secara fisik maupun secara mental.
seperti apa mereka itu adalah teman-teman kita yang tidak punya kaki, tangan, tidak bisa mendengar, matanya juga tidak bisa melihat dengan baik, dan mereka yang tidak bisa berjalan, kita harus membantu mereka. Demikian pun para suster Alma juga berkarya dalam bidang pendidikan, baik informal maupun non-formal. Maka kalau mereka yang berkebutuhan khusus sekolahnya adalah sekolah di SLB. Kalau mereka yang secara fisik dan secara mental sehat dan baik, mereka sekolah di sekolah formal, baik SD, SMP, dan SMA. Dan para suster Alma setiap hari hidup bersama teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Jika dari adik-adik ada yang lebih ingin mengenal para suster Alma, silakan datang mengunjungi para suster Alma yang berada di beberapa komunitas yang berada di Kota Malang. Terlebih ada salah satunya komunitas yang berada di Jalan Dempo nomor 14. Maka untuk lebih mengenal dan lebih mengetahui, suster akan menampilkan beberapa foto atau gambar di dalam video ini. Adik-adik sekalian, marilah kita mengakhiri kegiatan Bina Iman Online kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kini kegiatan kami pada hari ini telah berakhir. Semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan suster juga sudah memperkenalkan sedikit tentang para suster Alma. Sekarang kita akhiri perjumpaan kita pada Bina Iman Online ini. Semoga adik-adik tetap semangat untuk mengikuti Bina Iman dan menjadi gembala yang baik. Dan di akhir dalam Bina Iman ini akan kita sama-sama menyanyikan, adik-adik di rumah mengikuti lagu dan gerak yang dinyanyikan oleh kakak-kakak dan anak-anak dari Wisma Alma Dempo sebagai salah satu lagu khas dari anak-anak bakti luhur.